Mari kita membekali diri kita, wahai muslimah, dengan ilmu syariah. May yuridillahu khairan falyufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka akan Allah fahamkan dia dengan urusan agamanya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala manittaba'a hudah ahli sidqi wal wafa. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa taat ya kepada beliau. Amin insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini teh, masya Allah kita bisa berkumpul kembali, tentunya di acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama di setiap Ahad sorenya ya, yaitu di acara ngopi ngobrol perkara Islam. Nah, masya Allah ya, tak terasa kajian ngopi kita ini sudah masuk ke episode 31. Masya Allah, 31. Luar biasa ya, ini. masya Allah. Mohon doanya dari sahabat-sahabat semuanya, penonton semuanya dimanapun berada. Kita doakan ya, mudah-mudahan tim ngopi ini bisa semakin melebarkan sayap dakwahnya ya, tidak hanya di lingkungan komplek kita saja ya teh ya, mudah-mudahan bisa ke seluruh pelosok negeri ini, masya Allah. Jadi kebermanfaatannya dirasakan oleh semua orang betul ya. sekali. Dan sahabat-sahabat semuanya tentunya juga bisa membantu kami ya, tim kajian ngopi ini biar tambah banyak menebarkan kebermanfaatannya dengan cara di follow di FB-nya ada ya teh ya, FB, IG-nya, di YouTube-nya juga lengkap pokoknya ya, di Masjid As-Siddiq Official. Dan jangan lupa ditonton sampai selesai, di like, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa juga ditunggu komentar-komentar positifnya nih yang bisa membangun, yang menjadikan kajian ngopi ini bisa lebih baik lagi insyaallah tentunya ya. Sahabat-sahabat sekalian, untuk kajian ngopi kita kali ini kembali lagi diisi oleh kami dari tim kajian muslimah ya Teh. Kita cuma berdua aja nih sekarang nih, gimana ya, tapi insyaallah tidak menyurutkan semangat, selalu tetap semangat nih ya Teh, walaupun berdua. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita semua sudah hadir Teteh Ustadzah Evi Nur Hasanah, insyaallah. Kita sapa dulu nih Teteh, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali di acara ngopi. Selalu ditunggu nih Teteh ya kajiannya, masya Allah luar biasa. Dan oh iya Teh, kita juga mohon doanya ya Teh ya, karena kemarin awal Februari kalau tidak salah ya, kita sudah ada melantik kepengurusan yang baru ya, alhamdulillah. Selamat untuk bekerja ya, luar kepengurusan biasa. Masjid As-Siddiq. Semoga dan salah satunya juga tim kajian muslimah ini ya Teh ya, kita sudah dilantik. Dan alhamdulillah Teteh Ustadzah Evi Nur Hasanah ini kembali diamanahi menjadi ketua dari tim kajian muslimah. Barakallah. Alhamdulillah dibantu dengan Teh Mira sendiri. Barakallah Teteh, mudah-mudahan bisa semakin menjadi menginspirasi gitu ya Teh, banyak wanita-wanita, semoga tambah salihah, tambah ilmunya ya. Betul. Itu yang terpenting ya Teh ya, masya Allah luar biasa. Baik, alhamdulillah Teteh Evi dan saya juga di sini mungkin insya Allah selama 45 menit ke depan akan menemani Teteh Ustadzah dan sahabat-sahabat semua tentunya yang ada di rumah di kajian ngopi ini. Mohon doanya semoga diberikan kemudahan dan kelancarannya dalam pelaksanaannya. Baik Teteh Ustadzah dan sahabat-sahabat semuanya yang ada di rumah, insya Allah nih kita langsung saja sepertinya ke acara yang sudah ditunggu-tunggu nih ya, pembahasan tentang tema kali ini yang sangat menarik sekali nih Teh. Nah, yaitu tentang, ada yang bilang mengerikan ya. Nah betul sekali, horor gitu Teh. Ini tentang wanita di ambang neraka nih Teh ya. Sekilas temanya memang bikin mencekam gitu ya Teh ya. Apalagi kalau mendengar sebuah kutipan hadis ya Teh, yang sudah diinikan bahwa dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara ya, orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Masya Allah gitu ya. Mengutip
ini nih kalimat-kalimat terakhir ini adalah penghuni yang paling banyak ini wanita. Sebetulnya mengapa sih teh harus wanita gitu ya? Dan apa saja sih yang menyebabkan wanita menjadi penghuni neraka? Untuk selanjutnya mangga mungkin kepada Teteh Ustazah Evi untuk men-sharekan dengan kita nih. Mangga, terima kasih atas waktunya dan kesempatan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala kesyukuran kita kehadirat Allahu Rabbuna yang telah menjadikan kita nikmat iman, nikmat Islam senantiasa hidup di hati kita. Semoga Allah senantiasa menghiasi iman di hati kita sampai kita dipanggil olehnya untuk kembali. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sebaik-baiknya utusan teladan sepanjang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Edisi ngopi kali ini, tak henti-hentinya kajian muslimah senantiasa mengedepankan materi-materi atau tema-tema yang senantiasa berkaitan dengan kehidupan seorang istri atau seorang ibu, tentunya tentang kemuslimahan ya. Betul. Semuanya. Dan tema kali ini memang agak-agak horor mungkin ya. Kali ini juga mengingatkan saya pribadi, dan saya membaca bukunya aja juga senantiasa bermuhasabah diri, bahkan sampai menangis ya, karena saya mengambil judul itu dari buku ini, karya dari Dr. Mustafa Murad, tentang wanita di ambang neraka. Karena kita berada di akhir zaman, fase akhir zaman. Betul. Yang kita itu ibaratnya hidup seperti segelas air yang sudah diminum oleh pemiliknya, dan ada sisa air yang tersisa di gelas itu. Nah, itulah kita. Gitu ya. Jadi setiap hari kalau bisa kita mendapatkan ilmu yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kematian merupakan salah satu gerbang, satu-satunya gerbang untuk menuju ke alam akhirat adalah kematian. Dan kita semuanya setiap detiknya adalah waktu yang berkurang dan kita akan menuju ke sana. Maka dari sini orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang senantiasa mempersiapkan diri, senantiasa berbekal untuk negeri yang kekal. Itu yang disebut dengan orang yang cerdas. Dan ini bukan hanya bagi laki-laki, tapi bagi laki-laki dan perempuan, termasuk kita dengan perannya sebagai ibu, dengan perannya sebagai istri, kita juga bisa meraih surga dan kita menjauhi neraka. Kemarin tema yang kemarin kita senantiasa tentang surga ya Bu ya. Nah, sekarang tentang neraka, karena kita harus mengenali kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus kenal dengan surga itu bagaimana, kriterianya bagaimana, cara memasukinya bagaimana, kuncinya apa. Nah, selain surga, Allah pun menciptakan neraka, karena di akhirat hanya ada dua, neraka atau surga. Untuk neraka pun kita harus mengenalinya agar kita tidak tergelincir, agar kita bisa menjauh, agar kita bisa menghindar dari pintu-pintu menuju neraka, terutama langkah-langkah setan, yang setan itu menjadi penghuni neraka. Maka kita bagaimana caranya muslimah agar tidak masuk ke dalam neraka tersebut. Apalagi tadi kita dengarkan bersama hadis yang disampaikan oleh Teh Mira ya, bahwasannya Rasulullah sudah mengabarkan ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak jalan oleh malaikat Jibril untuk melihat neraka dan surga. Ketika melihat neraka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Nah, setelah mendengar wanita, itu langsung kita berpikir, ya Allah, bagaimana posisi kita nanti? Kita merasa hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau merasa kamu akan masuk surga? GR amat, kata Allah ya, kamu merasa kamu akan masuk surga. Falamma, padahal belum datang kepada kalian itu ujian seperti yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian gitu ya. Ini menjadi satu pemikiran untuk kita untuk senantiasa bermuhasabah, apa sih yang kita lakukan ya Teh ya. Jadi yang dibahas dari buku ini ya adalah tentang neraka itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan permulaan azab itu bukan hanya di neraka, tapi permulaan azab itu berawal dari alam barzah. Dari ketika dicabutnya nyawa itu sudah permulaan azab, kemudian di alam barzah, kemudian nanti di alam akhirat. Orang yang berdosa, orang yang kafir,
dia akan dicabut nyawanya oleh malaikat itu seperti besi, ya, masuk ke dalam bulu-bulu dan bulu-bulu itu dibersihkan. Ya, besi itu diambil dari bulu-bulu gitu ya. Itu bahkan Rasul mengatakan sampai 300 pedang bersamaan, sakitnya luar biasa sekali. Itu dari ruh dibawa gitu ya. Dan malaikat itu ketika ruhnya adalah seorang yang berdosa, malaikat tidak mau berlama-lama mengambil ruh itu kemudian segera dihempaskan gitu ya. Bahkan malaikat dengan mengatakan, keluarlah engkau wahai ruh yang berbau busuk gitu ya. Dicabutnya dengan seketika, kemudian dengan perlakuan yang sangat kasar gitu ya. Ketika mayat itu mengatakan, kasihani aku, sudah tidak ada lagi ya. Maka di sinilah kita di dunia ini untuk benar-benar sekali mempersiapkan bakal kita agar kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah. Alam kubur kita adalah alam yang terbaik yang Allah berikan. Amin. Kemudian alam akhirat kita semoga Allah jauhkan dari segala bentuk kehinaan dan kesusahan di alam akhirat. Dan akhwati, ibu-ibu semuanya, yuk kita mengenal surga dan kita mengenal neraka agar kita semakin paham apa yang Allah mau dari kita sebagai muslimah. Masya Allah. Itu ya teh ya. Itu prolognya tentang neraka. Kita semuanya sudah banyak tahu dan membahas bagaimana azab paling ringan di neraka itu adalah seseorang yang dipakaikan terompah itu alas kaki, sendal dari api yang menyala-nyala, yang ketika dipakai itu mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan. Bahkan Ibnu Umar mengatakan seandainya batu dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun itu belum sampai ke dalam keraknya neraka. Ya Allah, sedemikian dalamnya, dahsyatnya ya. Betul. Seandainya api neraka itu dibuka sebesar lubang hidung sapi gitu ya. Dan itu yang ada di timur, seseorang yang berada di daerah barat itu akan mendidih otaknya, isi kepalanya, sampai seperti itu gitu ya. Perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj mengabarkan kepada kita bagaimana neraka, bagaimana surga. Ini adalah rahmatnya Allah untuk kita manusia, bahwasannya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa sadiqul masduq, Rasulullah adalah senantiasa orang yang senantiasa berbicara dengan jujur dan senantiasa dibenarkan karena beliau berbicara dengan wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah. Rasulullah menceritakan banyak hal tentang jalan-jalan ketika oleh-oleh ketika Isra Mi'raj itu, dan oleh-oleh yang paling besar adalah tentang sholat. Ya. Ketika Rasulullah pun bertanya, wahai Jibril, orang pertama yang Rasulullah SAW dapati ketika perjalanan itu mendapati seseorang yang kepalanya itu diketok oleh malaikat, kemudian hancur, jadi lagi, diketok lagi sampai hancur gitu, berantakan. Dan Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kenapa orang itu disiksa seperti itu sampai kepalanya hancur, jadi lagi dan hancur lagi? Kata malaikat Jibril, itulah orang yang senantiasa meninggalkan sholat. Ibu-ibu, pastikan anak kita melaksanakan sholat, pastikan pasangan kita melaksanakan sholat, pastikan doa kita untuk anak keturunan kita adalah sholat. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'annya dengan sangat indah berdoa kepada Allah, dicantum menjadi ayat yang demikian indah di dalam Al-Qur'an, bagaimana seorang nabi, seorang ayah meminta kepada Allah, berdoa untuk anaknya, tidak ingin menjadikan anaknya, ya Allah jadikan anakku raja, tidak. Ya Allah jadikan anakku nabi, tidak. Ya Allah jadikan anakku kaya raya, tidak. Ya Allah jadikan anakku terkenal dan A, B, C, D, tidak. Tapi yang Nabi Ibrahim minta sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, adalah Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan aku orang yang menegakkan sholat, bukan hanya aku tapi juga anak keturunanku. Artinya berdoa tidak cukup hanya untuk anak, tapi untuk cucu cicit kita kalau ada, doakan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang menegakkan sholat. Tadi ada pertanyaan dari Teh Mira ya, kenapa sih wanita? Karena yang pertama, populasi wanita ini lebih banyak daripada laki-laki ya. Jadi survei di berbagai lembaga juga bahwasannya populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki. Itu yang pertama, maka otomatis yang menjadi penghuni neraka kebanyakan adalah wanita karena populasinya lebih banyak wanita. Betul. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, ini ada hadis
sahih yang diriwayatkan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para wanita, bersedekahlah dan banyak-banyaklah beristighfar, karena sungguh aku melihat kalian wanita sebagai mayoritas penghuni neraka." Dan datang dari Imran bin Husain yang meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna aqalla sakini al-jannati an-nisa." Sesungguhnya penghuni syurga yang paling sedikit adalah wanita. Maka pastikan yang sedikit itu adalah kita di dalamnya. Jadi untuk wanita agar tidak menjadi penghuni neraka, Rasulullah sudah memberikan 2 kuncinya. Yang pertama, perbanyak sedekah. Karena keutamaan sedekah sebagaimana kita tahu ya, itu Masya Allah banyak sekali keutamaan sedekah. Yang kedua, perbanyak istighfar. Bu, harus punya target sehari saya bisa istighfar berapa kali. 300 silahkan, 200 silahkan, 100 itu paling sedikit kalau bisa. Karena kebanyakan perempuan yang nanti masuk neraka adalah perempuan. Jadi 2 yang Rasulullah berikan kuncinya, perbanyak sedekah dan perbanyak istighfar ya teh. Sambil masak ya, istighfar, sambil nyapu istighfar ya. Jangan terlalu banyak mendengar yang bisa melalaikan ya. Kemudian jangan sambil nonton yang melalaikan ya. Itu harus hati-hati ya Bu ya, kita manfaatkan waktu kita yang sedikit ini untuk kebaikan. Betul. Ya, kemudian Rasulullah pun menjawab ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa wanita menjadi penghuni neraka paling banyak?" Tadi karena populasinya ya. Betul. Sedangkan jawaban Rasulullah ini, "Kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami." Jadi ingat suami ya. "Aku tidak melihat manusia yang kurang akal dan agamanya yang dapat mengalahkan manusia yang berakal sempurna, yaitu suami, selain daripada kalian." Jadi kenapa perempuan itu banyak menjadi penghuni neraka? Karena sekali lagi peran istri. Di dalam Al-Quran itu kan perempuan ada sebagai ibu, ada sebagai anak, ada sebagai muslimah, ada sebagai istri. Ternyata peran yang sangat banyak di dalam Al-Quran yang disinggung adalah perempuan sebagai istri. Ini maka kita harus, ibu-ibu, ayo belajar lagi. Bersyukur ya Teh. Betul sekali Teh Mira, dan saya merasa saya punya ilmu tentang kerumah tanggaan ini, termasuk yang telat setelah sekian tahun menikah gitu ya. Kemarin-kemarin kemana aja, tahu hadisnya, tahu ayatnya, tapi ketika tahu ilmu komunikasi, ilmu psikologi, ilmu tentang keharmonisan rumah tangga, begitu banyak hal yang luput dari kita. Yuk Bu, kita belajar lagi gitu Teh Mira ya. Dan ini melaknat ya, Bu hati-hati dengan lisannya ya, ternyata dosa perempuan itu banyaknya di lisan ya Teh ya. Di data bertulang ya, melaknat suaminya, dasar kamu ya, nggak pernah membahagiakan, ngasih gaji nggak pernah cukup misalnya, atau kamu tuh nggak pernah romantis misalnya ya. Kamu nggak pernah ngasih apa yang aku mau, banyak tuntutannya. Melaknat suaminya dan tidak bersyukur dengan apa yang Allah beri. Mudah-mudahan materi kita kali ini adalah pesan cinta dari Allah untuk kita, untuk menjadikan kita muslimah yang pandai bersyukur kepada suaminya, banyak beristighfar, banyak bersedekah, dan kita siap untuk menyambut syurganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa ya Teh ya. Tadi penjelasan Teteh begitu mengena gitu ya, apalagi tadi pembahasan tentang neraka ini tadi di buku dijelaskan ya. Saya jadi kita teringat gitu dan terbayang di posisi mana nih ya Teh ya, nanti kelak di yaumil akhir kita akan sampai. Mudah-mudahan tadi yang sudah diingatkan oleh Teteh bahwa wanita ini harus pandai bersyukur, bersedekah gitu ya, tadi beristighfar. Mudah-mudahan jalan-jalan itu bisa membawa kita setidaknya ya Teh ya menjadi wanita muslimah yang memang lebih baik lagi, membawa kita ke surganya Allah insyaallah gitu ya. Ibu-ibu sekalian, luar biasa ya tadi pembahasannya, walaupun
tadi dijelaskan oleh TFI ini baru sedikit ya Teh sebetulnya pembahasannya ya. Karena ini banyak sekali pembahasan. Masya Allah luar biasa, sangat membuka hati pikiran kita menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang anak itu seperti apa gitu ya. Khususnya seorang muslimah dituntut kita gitu untuk bisa banyak melakukan amal soleh, karena tadi ya di hadis tadi kita ketahui bahwa yang kebanyakan di neraka itu adalah banyaknya adalah wanita gitu ya, dan ini suatu peringatan untuk kita mungkin ya, untuk kita melecut diri kita biar bisa banyak beramal soleh lagi, insyaallah seperti itu. Teteh mungkin ada yang disampaikan lagi untuk pengantar atau kajian ini tentang neraka ini. Nanti kita akan didiskusikan lagi di sesi tanya jawab mungkin ya Teh. Boleh, nanti kita share ibu-ibu ya. Ada sesi tanya jawab ataupun ibu-ibu semuanya yang di rumah atau yang menyaksikan materi kali ini bisa juga kita share ilmu. Barangkali ibu-ibu di rumah memiliki ilmu yang ingin di-share di sini atau ada cerita, silahkan. Kami sangat menantikan. Teh Mira tadi kan disebutkan bahwasannya perempuan itu lemah akalnya ya, dan betul, tidak sempurna agamanya. Nah itu yang seperti apa tuh ya Teh yang lemah akal itu? Lemah akal di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang disebut dengan lemah akal atau kurang akal karena persaksian dua wanita itu sebanding dengan satu laki-laki, gitu ya. Satu karena kesaksiannya, yang kedua wanita lemah imannya itu atau lemah agamanya karena ada beberapa hari wanita tidak sholat. Oh iya, betul. Sehingga jauh ya. Kemudian juga tidak sholat, tidak puasa. Nah ini maka perempuan lebih lemah daripada laki-laki yang tidak pernah mengenal menstruasi. Jadi laki-laki setiap hari bisa sholat, bisa saum, bisa tilawah, sedangkan perempuan itu terganjal ya, apalagi bagi yang punya baby mungkin ya, atau yang punya kesibukan yang lain, itu tidak bisa sholat berlama-lama, tidak bisa, karena yang ada di pikiran ibu-ibu biasanya itu kurang konsentrasi, masakan, nggak akan konsentrasi, nggak husu. Belum lagi perkara anak ya Teh, apalagi yang punya bayi ya, dikit-dikit nangis, baru juga Allahu Akbar gitu ya. Kerasa ya Teh ya, punya anak kecil ya, kerasa udah besar-besar. Itu kerasa banget. Jadi untuk khusyuk itu sangat sulit sekali. Jadi untuk sholat itu harus nyuri-nyuri waktu juga, karena mumpung anak tidur misalkan, ini belum beres, itu belum beres. Bahkan ketika sholat pun kepikiran, ada tukang tahu lewat, anak nangis, itu kepikiran. Maka disitulah lemah akalnya atau lemah agamanya seorang perempuan. Tapi subhanallah, perempuan itu paling mudah sekali masuk surga. Wah, masya Allah. Nah itu selain juga perempuan di ambang neraka, tapi perempuan juga mudah masuk surga. Nah seperti ada buku di depan ini akan menjadi giveaway ya Teh Mira ya. Insyaallah. Wanita dirindu surga. Jadi bagaimana menjadi wanita yang senantiasa dirindui oleh surga. Ini akan ada giveaway. Siap-siap ibu-ibu semuanya. Betul. Nanti ada pertanyaan ya dari TFI insyaallah ya. Satu lagi ini apa nih? Ada buku tentang satu lagi etika Islam dalam membina rumah tangga. Masya Allah, ini ilmu luar biasa untuk membawa rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Luar biasa ya. Nanti mungkin boleh dibantu ya oleh tim kajian juga untuk pertanyaan, nanti mungkin bisa disiapkan ya oleh Teteh Ustadzah. Tapi sebelum ke sana juga kita akan ada pertanyaan dulu lagi ya Teh ya. Ini tentang neraka ini atau tentang wanita di ambang neraka ini, pertanyaannya kan bagaimana gitu ya Teh membangun keistiqomahan ya dalam amal soleh kita seorang wanita gitu ya, di tengah tantangan godaan akhir zaman sekarang ini kan banyak ya medsos lah ya. Kalau sekarang kita kan kita sekolah sekarang dikit-dikit curhat lewat medsos nih ya. Terus kita mencari kebahagiaan sekarang lewat medsos gitu ya Teh. Nah itu bagaimana sih Teh gitu bisa membangun keistiqomahan sehingga amal soleh kita itu benar-benar ya amal soleh yang berfaedah, yang bukan hanya sekedar hiburan atau luapan emosi yang curhat-curhatan yang tidak yang anfaedah lah seperti itu ya. Bagaimana nih Teh? Pertanyaannya dalam sekali ya. Bagaimana istiqomah di era digital seperti ini? Karena memang perempuan itu Allah ciptakan dengan perasaan, maka semua apa yang dirasa ingin diungkapkan. Ada yang diungkapkan dengan medsos ya, dan kebanyakan seperti itu karena perempuan itu
hanya membutuhkan dari suami itu waktu dan pendengarannya sebenarnya. Perempuan itu ingin didengarkan gitu ya Teh ya. Ingin dimengerti ya Teh. Ingin dimengerti karena wanita ingin dimengerti jadi lagu ya. Nah, untuk istiqomah tentu saja ini membutuhkan doa kepada Allah, minta istiqomah kepada Allah, jadidil iman ya, untuk senantiasa memperbaharui iman. Wa kaifa ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman setiap hari? Maka Rasulullah dengan mengatakan wa kasratu la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi minta istiqomah kepada Allah, kemudian memperbanyak kalimat la ilaha illallah, dan yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang yang saleh yang akan senantiasa mengajak kita di dalam jalan kebenaran, senantiasa memberikan kita nasihat ketika kita oleng sedikit ya, dan dengan yang mengingatkan ya Teh. Bertemu dengan orang-orang soleh itu menenangkan sekali dan menguatkan kita Teh Mira gitu ya. Insya Allah, karena memang perempuan itu butuh sekali teman ya ibu-ibu ya. Maka di sini peran suami juga harus senantiasa sangat paham dan kebutuhan istrinya, karena suami adalah al-qawwam, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Di antara fungsi qawwamnya laki-laki adalah sebagai al-murabbi, sebagai pendidik bagi istrinya. Maka para suami, kembalilah kepada istri Anda menjadi pendidik yang terbaik bagi keluarganya. Saling melengkapi ya Teh Saling ya. melengkapi. Jadi memang tugas amal soleh atau apa tentang neraka ini bukan peringatan untuk wanita saja ya sebetulnya. Suaminya juga sangat berpengaruh sekali memberikan peran. Masa misalkan istrinya lenggak-lenggok dibiarin aja, masa istrinya misalkan selfie yang kurang berfaedah masa dibiarkan dan suaminya tidak cemburu. Ini kan harus dicegah oleh suaminya. Dikasih tahu, mah jangan begini, mah jangan begitu, mah itu mau keluar kok pakaiannya begitu, mah itu mau keluar kok nggak pakai kaos kaki, mah kayaknya jilbabnya kependekan deh, mah kayaknya kemenoran deh. Itu seorang suami itu harus berperan aktif untuk menjaga istrinya jangan sampai menjadi ahli neraka. Nah, ini ada kunci-kunci neraka bagi wanita. Setidaknya ada 21 poin yang harus dijauhi oleh seorang wanita agar tidak memasuki nerakanya Allah. Yang pertama adalah syirik. Allah tidak akan pernah memaafkan dosa syirik. Allah Maha Pencemburu dan Allah tidak mau diduakan. Ya, dosa syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan zat yang lainnya. Satu syirik ini karena kita terbatas, jadi saya akan bacakan kalau misalkan harus ditafsirkan satu persatu lama sekali ya. Ya, yang kedua adalah sihir. Hati-hati, orang yang mendatangi paranormal, orang yang mendatangi dukun, itu Allah tidak akan terima sholatnya. Jadi yang suka buka-buka zodiak ya, atau itu juga termasuk ya Teh ya. Apalagi ramalan-ramalan sekarang banyak sekali. Hiburan kayak gitu kan ya. Itu rame-ramean aja katanya. Dengan mempercayainya saja itu Allah menolak sholat kita. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Kemudian yang ketiga meninggalkan sholat. Nah, akhwati hati-hati jangan sampai ketika haid misalkan ya, baru pertama haid udah nggak sholat. Kenapa? Udah haid, tapi ketika sudah bersih dinanti-nanti, tidak cepat-cepat untuk mandi wajib untuk membersihkan diri. Ini hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ya, bagi ibu-ibu yang punya putra-putri, terutama putrinya yang sudah balik, ini harus diwanti-wanti dan kita harus sangat paham sekali dengan ilmu haid ya, bab fikih wanita, agar kita bisa menjelaskan dengan detail kepada putri kita tentang apa dan bagaimana bab haid ini sangat penting sekali karena pembahasannya sangat luas sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas di kajian ngopi khusus muslimah ya. Kali ini bab yang sangat sensitif dan sering sekali saya mendapatkan WA sampai sekarang. Teh kalau lagi haid boleh ke masjid gak? Teh kalau lagi haid boleh baca Quran gak? Dan ini pertanyaan setiap tahun senantiasa selalu ada ya Teh. Selalu ada ya. Teh soal saum sunnah dulu apa saum qada dulu. Ini kan senantiasa berulang-ulang. Maka mari kita membekali diri kita wahai muslimah dengan ilmu syariah. May yuridillahu khairan falyufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka akan Allah fahamkan dia dengan urusan agamanya. Masyaallah. Kemudian yang keempat, tidak mengeluarkan zakat perhiasan. Nah, ini ya, yang punya perhiasan biasanya
ibu-ibu wanita ya. Betul. Ini ada zakatnya dan ini harus senantiasa difahami. Kalau sudah 1 tahun, jangan sampai nih 1 tahun kurang 2 hari misalkan. Itu kan kalau nggak dipakai itu kena zakat ya teh ya. Kemudian 2 hari lagi takut kena zakat, cepat-cepat dipakai. Itu Allah Maha tahu niatannya. Jadi harus berarti ilmunya banyak ya teh ya. Betul, zakat ini ya Masya Iya, Allah. tentang haid, bab zakat, Fikih wanita ya, Teh fikih ya? wanita ya, tentang sholat, bab sholat ini banyak sekali. Kemudian yang kelima menyerupai laki-laki. Banyak sekali sekarang wanita menyerupai laki-laki. laki-laki. Biasanya mungkin dari pakaian ya Teh ya. Dari cara jalan, Cara jalan cara juga. berbicara, cara berpakaian, bahkan bisa jadi cara pola pikir pun. Iya. Ya, jadi hati-hati. Islam sudah memuliakan perempuan dengan sedemikian luar biasa sekali sayangnya Allah kepada makhluk ciptaan yang bernama wanita. Maka mengapa kita mencari aturan dari manusia yang lain gitu ya? Ingin disamakan atau ingin sejajar dengan laki-laki, padahal sudah jelas Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda, dari segi otak saja itu berbeda. Betul sekali. Gitu ya. Maka harus saling memahami, saling menghargai, harus saling paham gitu ya, dengan karakter masing-masing. Ini kuncinya teh. Ya. Lanjut teh. Masih ada waktu ya Teh ya? Ya. Boleh mungkin dilanjut dulu. Lanjut, kunci 2 neraka poin. bagi wanita yang keenam adalah bertabarruj. Apa itu tabarruj? Berhias. Seperti hiasnya siapa? Tabarrujal jahiliyatil ula, seperti orang-orang di masa jahiliyah, masa pertama. Itu seperti apa? Bagaimana? Ini juga harus butuh ilmu mengkaji, kajian lagi ya. Karena bab tabarruj ini perempuan itu nggak pakai jilbab dosa. Pakai jilbab pun masih berdosa kalau pakaiannya tipis dan menyerupai laki-laki. Oke, semuanya sudah lengkap. Itu masih berdosa ketika ada maaf pakai baju ini tangannya longgar seperti ini, kemudian dia melorot gitu ya, terlihat lengannya, ini juga berdosa. Hati-hati ya. Udah semuanya pakai jilbab, pakai gamis, jilbabnya rapi, ternyata kakinya nggak pakai kaos kaki. Ini juga dosa karena seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali Telapak muka dan telapak tangan. Masya Allah. Terus melihat yang sekarang itu yang suka tiktokan muslimah berjilbab, saya suka miris teh ya. Iya. Jangankan tiktokan, berjoget seperti itu, jalan lenggak-lenggok saja, itu sudah dilaknat. Insya Allah ya. Memakai wangi-wangian tercium oleh kaum laki-laki itu juga sudah merupakan dosa bagi perempuan dan dihukumi menyerupai pelacur. Itu sudah menjadi pelacur ketika seorang perempuan berjalan di depan laki-laki dengan wangi-wangi yang menyengat. Itu jadi perempuan itu memang ribet dengan dosa, Betul. tapi begitulah cara Allah untuk menjaga kemuliaan seorang wanita. Karena saking mulianya ya Teh ya. Ya. Jadi bukan karena ribet, tapi ini penjagaan Allah. Penjagaan gitu. Allah, dan wanita itu termasuk Wanita. pintu fitnah yang paling besar itu adalah wanita. Gitu. Masya Allah luar biasa ya. Kemudian yang ketujuh, memakai wig, sanggul, konde. Ini Sama bab itu berhias. Ini bab berhias, hati-hati juga. Dari riasan juga, meski muslimah cantik, tapi cek dan dicek dulu apakah lipstiknya tahan air atau tidak, apakah bulu matanya palsu gitu ya, ataukah blush onnya, bedaknya anti air, maka ketika wudhu itu tidak sah lagi sholatnya. betul. Hati-hati, ini juga ribet lagi dengan Jangan dosa sampai lagi. menghalangi ya ibadah Ya, kita. berarti pada bab fikih wanita ini benar-benar harus dikupas, ya, betul. harus tahu ya. Kemudian yang kedelapan, mengadu domba. Nah, Bukan berarti domba Garut diadu ya. Tapi ini mengadu domba itu artinya adalah bab lisan ya. Bab lisan yaitu ketika seseorang berbicara kepada A begini tapi kepada B begini, sehingga punya niatan si A dan si B untuk ada perselisihan, bertengkar Ya, ya. betul. Di situ perannya, karena memang wanita hati-hati sekali ya Teh ya, harus Lisan. menjaga lisan. ya, lisannya, karena wanita itu makhluk Allah yang paling banyak bicara. Betul. Allah ciptakan wanita itu sampai 20.000 kata. Nggak bisa kurang ya. Laki-laki 7.000 kata sampai 12.000 kata, sedangkan perempuan banyak. Maka hati-hati, dosa gibah, dosa lisan paling banyak adalah wanita. Ya, Masya Allah. Itu mungkin Teh di Baru 8 ya. baru 8 ya. Untuk
lanjutkan lagi mungkin kita kan ada giveaway nih ya Teh. Oh iya, Nah, ini mungkin bagi ibu-ibu semua, sahabat-sahabat semua penonton yang ada di rumah, tentunya sudah menyimak ya tadi dari awal sampai akhir insya Allah. Nah sekarang kita mau bagi-bagi hadiah nih ya. Oh, boleh. Biar minum dulu tambah ya. semangat. Silakan Teh. Ini tambah semangat karena ini adalah oh iya. Ada kurma, Masya Allah produk baru. Boleh ya Teh dicoba ya. Nikmat sekali ini, bisa diminum dingin, bisa diminum panas. Pas susunya dan juga pas kurmanya. Luar biasa. Ya ini kaki dari susu kambing etawa pilihan ya. 70% dengan kurma pilihan, kurma Tunisia pilihan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ya. Ya, Masya Allah. Nikmat sekali. Nikmat sekali, Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, itu mungkin tadi kita langsung saja Teh berikan pertanyaan untuk 2 orang penanya ya Teh, yang bisa menjawab pertanyaannya dengan lengkap, jelas dan benar tentunya bisa mendapatkan hadiah ini ya. Satu pertanyaan dulu ya. Ya, satu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 2 amalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai amalan yang bisa menjauhkan seorang wanita dari pintu neraka. Ya. Mangga ibu-ibu silakan nih, tim ngopi sedang mencatat nih siapa saja ibu-ibu yang gercep nih untuk mendapatkan giveaway kita pada sore kali ini ya. Tadi di awal ya sudah disebutkan kunci agar wanita tidak menjadi ahli neraka langsung dari Rasulullah SAW. 2 amalan. Ayo ibu-ibu bisa. Kayaknya saya aja yang jawab. Kayaknya ibu-ibu sedang ngetik ini ya. Iya betul. Sambil nyuapin anak atau sambil masak. Rame nih kayaknya ya. Rame nih biasanya. Penonton di rumah ya. Langsung ke pertanyaan kedua Teh. Langsung saja ya, nggak apa-apa sambil menunggu juga yang bertanya lagi mungkin nanti. Silakan. Oke, pertanyaan yang kedua, sebutkan sebab apa wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak, disebabkan karena apa gitu ya. Ada 2 hal juga. Yang tadi amalan, 2 amalan. Harus 2 ya? Ya. Kenapa sekarang kita dua-dua ya? Karena kita sedang berdua ini ya. Sedang berdua dan giveaway-nya ada 2. Iya betul. Nah, Masya Allah serba 2 ya. Yang mau nyoba susu kambing etawanya juga boleh. Nanti japri ke saya. Nggak 2 ya? Oh nggak 2. Ya insya Allah. Jadi yang pertanyaan pertama adalah 2 amalan yang bisa menjauhkan perempuan dari ahli neraka. Yang kedua adalah sebutkan 2 hal yang menyebabkan wanita mudah menjadi ahli neraka. Ya, silakan ya ibu-ibu sekalian bisa langsung dijawab ya melalui Facebook kami atau mungkin boleh untuk di kajian tim muslimah juga ada WA grupnya, boleh langsung menjawab mungkin ya Teh lewat di sana juga. Pokoknya yang duluan menjawab oleh kami dan benar pertanyaannya akan langsung diberikan hadiahnya ya. Insya Allah nih hadiahnya luar biasa sekali ya. Keren bukunya ya. 2 buku keren ini. Luar biasa. Bekal sekali. Saya pingin yang itu tuh boleh ya. Wanita dirindu surga. Ya masalah. Mungkin pembahasan kita next mungkin ya. Iya insya Allah ya Teh ya ke depan ya. Untuk sambil menunggu ibu-ibu yang menjawab pertanyaannya nanti boleh dibantu oleh panitia. Sepertinya sudah ada nih ya. Tapi nanti kita tunggu dulu. Kita bertanya dulu ya Teh, ada pertanyaan lagi nih ya. Satu pertanyaan lagi saja kami menunggu. Ini Teh bagaimana sih kiat-kiat menjaga diri kita nih ya agar selalu waspada ya dan hati-hati ya sehingga kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif tadi atau yang unfaedah tadi gitu Teh. Di zaman yang sekarang kan ya serba medsos segala sesuatunya sehingga secara tidak langsung kita kan digiring untuk apa ya segala sesuatunya dipertontonkan gitu ya Teh di media sosial ini. Nah ini bagaimana sih Teh cara kita selalu waspada, hati-hati atau bisa menyaring gitu ya. Seperti itu. Betul sekali. Zaman sekarang ini sangat mudah sekali, apalagi perempuan itu sangat mudah diiming-imingi ya. Kemudian terutama teman ya. Jadi kalau misalkan mau melihat bagaimana seseorang, maka lihat dulu temannya, karena teman adalah cermin. Maka kita harus pandai-pandai mencari teman, dan teman yang baik itu adalah teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada perkara akhirat, senantiasa menjadi bawel. Jadi perempuan muslimah yang soleh itu tidak senantiasa diem aja, zikiran aja. Justru yang cerewet pun bisa menjadi bawel solihah ya. Bawel solihah ya. Justru yang bawel juga yang cerewet juga itu termasuk ciri wanita yang
dirindukan surga juga. Masya Karena dia Allah. senantiasa menjaga dirinya, keluarganya, Betul, teman-temannya betul. gitu ya, dari murkanya Allah. Dengan kecerewetannya ya, Dengan Teh? kecerewetannya. Nah, Teh, saya teringat kepada satu doa ya yang seperti tadi Teh Mira. Bagaimana sih Teh benar-benar kita harus berpegang teguh kepada tali agama Allah. Yang kedua, faktor teman itu sangat mempengaruhi dan kita senantiasa berdoa kepada Allah. Saya berikan satu doa. Ini saya sangat suka sekali doa-doa ini dan senantiasa tidak pernah absen dari doa saya. Yaitu doa tentang agar Allah memberikan di hati kita keimanan, agar kita diberikan rasa cinta dan rasa benci di hati kita. Untuk hal apa? Begini bunyinya. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah berikanlah kepadaku, kepada hatiku cinta untuk dapat mencintai keimanan. Jadi keimanan itu kita cinta. Ketika kita dipanggil sedekah, kita gercep gitu ya. Ketika dipanggil sholat, kita dengan hati yang lapang. Ketika disuruh bersegera segalanya, dan itu adalah buah dari cinta kepada keimanan. Orang yang mencintai keimanan itu akan mudah sekali melakukan kebaikan. Betul. Ya Allah, hiasilah keimanan di hati kami. Insya Allah. Kemudian dan berikan kepada kami rasa benci. Jadi kita juga minta kepada Allah rasa benci. Bencinya untuk apa? Untuk 3 hal. Wa kari ilaina al-kufra, kekufuran. Jangan sampai kita termasuk orang yang kafir secara sengaja maupun tak disengaja, dengan sadar ataupun tidak. Jangan sampai kita kafir. Ya. Kufur nikmat juga. Yang kedua, minal kufri wal faqri, dari kemiskinan. Karena kemiskinan itu lebih dekat kepada kekafiran. Ya. Kemudian yang ketiga, wal isyan, dan kemaksiatan. Dan kita harus tahu kemaksiatan itu apa. Ya. Yang kita tahu di otak kita, di benak kita, kemaksiatan itu hal-hal yang besar. Zina, khamar, kemudian juga mencuri, membunuh. Padahal ketika kita tidak mengakui atau kita memperlambat urusan kita dengan Allah, itu kata para ulama sudah termasuk maksiat. Menunda-nunda perintah Allah itu sudah termasuk maksiat. Sama itu. Mau sholat baru jam 1, nanti aja 1:30. Padahal masih ada waktu dan dia dalam keadaan yang tenang, santai, berleha-leha, tapi dinanti-nanti gitu ya. Kemudian ada waktu untuk saum qada ya. Hati-hati nih, kita sebentar lagi akan Ramadan, mengingatkan juga kepada para muslimah, mumpung kita berada di bulan Rajab, Sya'ban gitu ya, sebentar lagi Ramadan. Segera yang punya hutang saum tunaikan gitu ya. Jadi kita minta kepada Allah, di hati kita dihiasi dengan keimanan. Yang kedua, kita minta rasa benci kepada kemaksiatan. Masya Allah, Masya Allah. luar biasa ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Teteh Ustazah Evi yang telah memberikan jawabannya tadi. Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya. Bisa dijadikan apa ya, pelecut untuk kita gitu ya, para muslimah, bahwa yang namanya apa tadi ya, kesenangan sementara gitu ya, ketika kita mempunyai masalah atau apapun, semuanya harus diserahkan kepada Allah ya Teh, segala sesuatunya, dan dengan tentunya norma-norma syariat agama yang tidak bertentangan gitu dengan seorang muslimah, seperti itu mungkin ya Teh. Dan alhamdulillah Teteh Ustazah ini sudah yang menjawab menemukan ya, dua pemenang ya, alhamdulillah. Ini yang pertama insyaallah dari pemenangnya dimenangkan oleh Ibu Evi Andrian ya. Ya, Ibu Irwan ya, dari RT 04 yang sedang ini ya, yang sedang Allah uji dengan kasih sayang Allah yang luar biasa. Betul, Bu Irwan, semoga syafakilah sehat, dan untuk suaminya juga semoga Allah sehatkan. Doa dari kami semuanya untuk Bu Irwan sekeluarga. Amin, amin ya Allah. Ini hadiah untuk Bu Irwan ya. Bukunya yang mana nih Teh? Banyak istighfar dan sedekah. Iya, betul. Ya. Wanita di Rindu Surga ya. Bu Irwan, ini Bu Irwan ya. mendapatkan buku Wanita di Rindu Surga. Ya, insya Allah nanti kami dari tim akan langsung memberikan ya Teh. Karena di dalamnya ada tentang kesabaran, Bu Irwan, luar biasa. Istri yang diuji dengan kesabaran, itu betul. salah satu tanda wanita yang di Rindu Surga. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Cocok ya? Cocok ya. Yang kedua, pemenang yang kedua ada dari Ibu Neng Sri Apot ya. Ya. Tapi jawabannya apa? Apa jawabannya? Oh, belum ada. Ini yang nomor 1 jawabannya tentang istighfar dan sedekah sudah betul ya? Betul ya. Oh, yang kedua belum ya?
Berarti kita masih Tapi nggak apa-apa. Karena ya. Jawabannya juga sudah ya? menjawab. Oh, sudah ada menjawab ya ternyata Sudah ya. Oh iya menjawab. betul. Gimana teh jawabannya kira-kira? Jawaban yang kedua itu kenapa perempuan disebut sebagai orang yang paling banyak di neraka? Ya, karena kata Rasulullah perempuan yang paling banyak di neraka itu dua hal. Satu, melaknat suaminya dan tidak bersyukur kepada suaminya. Itu jawabannya. Jadi ya. Bagaimana nih teh kira-kira dapat ya atau bagaimana nih? Nunggu yang lain menjawab yang lain. Kalau tidak ada yang menjawab, boleh diberikan kepada Ibu Sri. Deh ya. Berdoa nih kayaknya Ibu nih. Ini Bu Sri ini aktif sekali loh. Setiap ada kajian-kajian muslimah dan ada pertanyaan, aktif memberi jawaban atau biasa. bertanya ini. Subhanallah. Subhanallah ya. Masya Kayaknya Allah. harus dikasih hadiah juga teh. Ya luar biasa ya. Mungkin kita nunggu dulu ya kalau misalkan belum ada nih yang bertanya. Kalau ada yang bertanya juga nggak apa-apa, saya masih ada produk di sini, ikan crispy. Ini enak sekali, kecil-kecil. Ini ikan crispy asli Cianjur, enak sekali Cianjur teman ya, makan Teh? Cianjur ya. Belum tahu Jadi nih, Cianjur bukan hanya sari kelapa ya. Oh iya, betul. Ada ikan Manisan. kriuknya juga, manisan juga ya. Tapi ada kriuknya, saya udah nyoba. Ini enak sekali. Wah, Masya Allah. biasa, Teman nasi atau teman cemilan Anget-anget ya. gitu. Ini bisa nih ya, nanti boleh juga dipesan ya di TFP ya. Jadi endorse ya. Jadi endorse ya. Wah, Masya Allah luar biasa. Ya baik Ibu teteh sekalian ya, penonton semua yang ada di rumah, pemirsa semuanya, alhamdulillah tak terasa ya ini 45 menit kurang lebih ya kita sudah membersamai ibu penonton semuanya, ibu semua di rumah. Sebetulnya masih banyak yang ingin ini ya tadi sharingkan ya pada kesempatan kali ini, tapi berhubung waktu juga ya yang sudah sudah apa ya sudah ini ya sudah kita sudah pada waktunya nih ya akhir. Tapi sebelum itu teh ya, alhamdulillah ini kita kan sedang berada live di Facebook di tempatnya di Masjid As-Siddiq ya teh ya. Alhamdulillah semakin cantik aja nih Masjid As-Siddiq, alhamdulillah. Masya Allah luar biasa, sudah bisa dilihat mungkin ya oleh para penonton semua. Dan saya juga pas waktu kemarin teh foto-foto nih ya di As-Siddiq ini teman banyak yang nanya di mana itu, cantik banget katanya masjidnya, pada nyari ya. Alhamdulillah ya. Ya doakan mudah-mudahan semakin makmur juga ya teh ya. Dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan di Masjid As-Siddiq ya. TPA-nya, kajian muslimahnya, kajian bapak-bapaknya. Ini senantiasa hidup. Bahkan tadi pagi ya ada acara ba'da subuh ya dengan tadi itu acara bubur. Ya bapak-bapak kumpul ya, bersilaturahim juga di masjid ini, Masya Allah ya, memakmurkan masjid juga ya. Dan kami ucapkan jazakumullah wa ahsanul jaza kepada semua para muhsinin ya teh yang sudah memberikan bantuannya, donasinya, infak sedekahnya kepada Masjid As-Siddiq ya. Alhamdulillah sampai saat ini Masjid As-Siddiq bisa berdiri dengan cantik ya. Ini semuanya juga berkat dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin, dan masih membuka pintu donasi selebar-lebarnya bagi sahabat-sahabat semua yang ada di rumah sana. Ini donasi kita di Masjid As-Siddiq tadi boleh di follow juga ya, tadi di FB, terus IG-nya, YouTube-nya di Masjid As-Siddiq Official, dan donasi juga kita bisa mendonasikan di Bank Syariah Mandiri ya, di nomor rekening 2011010553 ya. Sekali lagi boleh Teh Mira? Ya boleh, silakan di Mandiri Syariah ya, Syariah Mandiri di nomor rekening 2011010553 atas nama DKM As-Siddiq ya. Nah itu mangga silahkan kita berlomba-lomba ya teh ya. Fastabiqul khairat. Alhamdulillah ya, insya Allah. Ya mungkin ada lagi tidak ya yang bertanya atau tadi yang menjawab? Sepertinya kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi atau yang tadi menjawab pertanyaan dari TFP, sepertinya diberikan ke yang kedua saja ya, betul tadi Sri, sama ya? Ibu Sri. Bu Neng Sri ya? Bu Neng Sri ya, selamat Ibu. Tetap semangat tentang ya. bekal berumah tangga, nanti bagi-bagi baca bukunya, sharing dengan saya. Ya. Luar biasa ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup saja mungkin ya TFP. Tak terasa ya, tak terasa sudah 45 menit. Kita undur diri. Kita membersamai para penonton, sahabat-sahabat semua di rumah. Kami dari tim
kajian muslimah dan kajian ngopi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan ya dalam penyampaiannya, dan sekali lagi tadi Masya Allah luar biasa ya penyampaiannya. Mudah-mudahan menjadikan ibroh yang sangat berharga untuk kita semua, bekal membekali diri dengan amalan-amalan yang lebih baik lagi ya, khususnya untuk seorang wanita, seorang muslimah, insya Allah. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup saja dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.